Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil fasad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma in kana qawli hadha maghdiyan indaka faftah qulubahum wa sam'ahum wa absarahum wahdihim ila siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, segenap puja dan puji mari sama-sama kita kirimkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang senantiasa selalu menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita semua, terutama dua nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Di sebalik sebuah nikmat yang diberikan oleh Allah tersebut, perlu kita sadari dan kita ketahui bahwa oleh Allah yang diminta kepada kita hanya sekadar bersyukur atas nikmat tersebut, hanya ucapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena bapak, ibu-ibu, apa saja yang ada pada diri kita itu semua adalah milik Allah. Semuanya milik Allah. Berada pada kita hanya sekedar titipan daripada Allah. Jadi kalau itu dinamakan dengan titipan, maka yang namanya titipan tersebut suatu saat pasti akan diambil oleh orang yang menitipkannya. Betul? Betul. Maka kita mesti bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah adalah dengan tidak pernah mengecewakan pemberian Allah. Kita bersyukur kepada Allah adalah dengan jalan kita laksanakan segala perintah Allah dan kita jauhi segala larangan Allah. Ini tanda kita bersyukur kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mengatakan dan berjanji kepada kita, ini jangan ragu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu janji Allah. Jika kita bersyukur terhadap nikmat
nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah. Ditambah. Tetapi sebaliknya, apabila kita kufur dengan nikmat tersebut, kita tidak mengingat Allah. Inna adzabi lasyadid, kata Allah. Ingat, azabku, siksaku ini sangat pedih. Makanya dalam Al-Quran, kalau sebutan azab itu semuanya azabun alim, azabun syadid, itu gambaran bagaimana azab Allah kelak yang akan kita terima apabila kita tidak mengingat Allah, tidak bersyukur kepada Allah. Itu ibu-ibu, itu janji Allah, itu jangan ragu. Innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah. Allah tidak pernah menyalahi janji. Berbeda dengan kita manusia. Allah tidak pernah menyalahi janji. Jadi jangan ragu. Kalau kita bersyukur kepada Allah, yakinlah bahwa nikmat akan ditambah oleh Allah. Bahkan di dalam satu hadis qudsi, oleh Allah mengancam. Apa kata Allah? Man lam yashkur ala ni'mai wa la yasbir ala balai wa lam yarda ala qadai falyakhruj min tahtas samai wal yatlub rabba siwaya. Itu kata Allah. Itu ancaman. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat Allah dan tidak bersabar ke atas bala yang diberikan Allah dan tidak reda terhadap ketentuan Allah, falyakhruj min tahtas samai, maka silahkan keluar dari bawah kolong langitku, wal yatlub rabba siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Bayangkan, itu ancaman Allah. Sekarang kita berpikir, Allah mengusir kita gara-gara kita tidak bersyukur, gara-gara kita tidak bersabar, gara-gara kita tidak reda terhadap ketentuan Allah. Kita diusir dan kita tidak diizinkan untuk bertuhan kepadanya. Bayangkan, kalau kita diusir dari Pulau Teloh ini, mungkin masih bisa kita pergi ke pulau-pulau yang lain. Kalau kita diusir dari Indonesia ini, mungkin kita masih bisa pergi ke negara-negara yang lain. Tapi bayangkan, kalau seandainya Allah mengusir kita dari bawah kolong langitnya, mana kita akan pergi? Itu hanya gara-gara kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka disinilah dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang bersyukur, orang yang sabar, orang yang reda, orang ini balasannya surga. Itu ada satu hikayah, ada satu cerita. Pada zaman sahabat dulu, ibu-ibu, di situ ada hidup seorang pemuda yang taat beribadah kepada Allah luar biasa. Cuma pemuda ini kekurangannya satu, wajahnya hitam luar biasa, kayak orang negro.
Itu. Kemudian pada masa itu juga hidup seorang perempuan yang taat beribadah kepada Allah, yang salehahnya luar biasa. Perempuan ini cantiknya luar biasa, tidak ada tandingan pada masa itu. Seorang pemuda taat beribadah kepada Allah, pemuda yang saleh, seorang perempuan yang salehah. Bedanya apa? Pemuda kekurangannya adalah dia tidak memiliki rupa yang tampan, bahkan hitamnya luar biasa. Kemudian yang perempuan ini, dia mempunyai kelebihan. Di samping dia seorang wanita yang salehah, dia mempunyai rupa yang sangat cantik. Kemudian di antara dua orang ini, anak muda sama perempuan ini, mereka seiring berjalannya waktu usia semakin bertambah. Yang pria, yang pemuda ini tidak pede untuk menikah. Kenapa? Mengingat rupanya yang sangat jelek, rupanya yang sangat hitam, tidak pede untuk menikah, tidak berani mendekati perempuan. Demikian juga dengan perempuan yang salehah tadi. Dia umurnya semakin bertambah, tapi tidak ada seorang pun untuk meminang dia. Kenapa? Karena terlampau cantik, karena dia salehnya luar biasa. Sehingga anak muda dan perempuan ini tidak menikah. Tidak menikah. Sehingga pada satu saat bertemulah mereka berdua. Dengan kehendak Allah bertemu mereka berdua. Maka di situ oleh Allah menimbulkan benih-benih cinta di antara mereka. Maka singkat cerita menikah mereka. Perempuan yang salehah dengan pemuda yang jelek menikah. Setelah mereka menikah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka besok harinya oleh perempuan yang cantik rupa ini duduk di pintu termenung dia. Termenung. Termenung kenapa? Memandang suaminya yang wajahnya hitam. Cuma dia seorang pemuda yang saleh. Kemudian pada hari selanjutnya, di hari yang kedua, oleh perempuan tersebut juga termenung duduk di pintu, memandang suaminya. Demikian juga pada hari yang ketiga, memandang suaminya. Sehingga timbul tanda tanya pada suami di dalam hatinya. Ini sudah 3 hari istriku selalu memandangku. Apa istriku merasa menyesal sudah menikah denganku? Begitu bisikan dalam hatinya. Merasa menyesal. Maka pada hari yang selanjutnya oleh suami tersebut memberanikan diri untuk bertanya pada istrinya, "Wahai istriku, sudah berapa hari ini aku melihat engkau duduk di pintu memandangku. Kenapa engkau memandangku? Apakah engkau menyesal telah menikah denganku? Engkau menyesal sudah menjadi istriku?" Ketika mendengar pertanyaan dari suaminya, istri tersebut tersenyum. Istri tersebut menjawab, "Wahai suamiku, aku memandangmu bukan karena aku menyesal telah menikah denganmu, tetapi aku memandangmu karena aku melihat bahwa pada wajahmu nampak seolah-olah surga di mataku." Bingung suami. Seorang pemuda yang hitam, tetapi oleh seorang istri yang cantik mengatakan,
ada surga pada diri suaminya. Ibu-ibu pernah ngomong seperti itu pada suami? Hah? Pernah? Mana ada? Paling-paling kan baru menikah. Itu ya, kalau baru-baru menikah itu ya kan? Semuanya dipersembahkan untuk suami. Ya kan? Tangannya, ya kan? Kita yang cuci, ya kan? Kemudian nasinya kita yang suapin. Kapan? Waktu mula-mula menikah. Tapi sebulan kemudian mana ada suami kita, betul nggak? Betul. Kenapa saya merasakan begitu? Ya, kan kita menikah wajar, itu sudah fitrah, ya kan? Ya, mesranya kan baru-baru menikah, ya kan? Nah, mungkin di sini kebayang, ini Ustaz ini pasti masih lajang ya, masih lajang kebayangnya. Enggak, saya sudah beristri, ya kan? Istri saya artis. Gak percaya? Namanya Desi Ratnasari. Artis kan? Iya, itu jodoh saya. Dan saya sudah punya anak 2. Itu di saya, nanti jangan minta nomor HP. Udah marah istri saya. Mana tahu, ya kan? Sebab orang-orang sekarang susah, ya kan? Lihat Ustaz, ya kan? Mungkin ada yang terkesan, udah Ustaz mohon selfie. Udah di Facebook besok udah nampak Ustaznya, ya kan? Jadi begitu. Jadi intinya apa? Dari cerita tadi, oleh istri tersebut mengatakan bahwa dia melihat surga pada wajah suaminya. Kan bingung suami, di mana letak surga pada muka yang hitam belang seperti ini? Di mana letak surga? Istri tersebut menjawab, aku melihat surga pada dirimu karena aku bersabar menerimamu. Kenapa engkau bersabar? Karena ketika aku menyetujui untuk menikah denganmu, berbagai macam ocehan omongan orang. Kan sering kita dalam masyarakat kita, itu suamimu yang hitam itu, ya kan? Itu suamimu yang pendek itu suamimu yang gemuk itu. Kan kita sering seperti itu kan? Itu ada. Kadang-kadang ada pula. Kalau kami orang Aceh, alah, mau nyanyian banyak lako, ada betul. Itu sering kan? Tapi itu jodoh. Karena ingat, kita kan seperti yang sering dikatakan oleh guru kita, jodoh kita adalah tulang rusuk kita, dan jodoh tersebut tidak pernah tertukar. Ingat, tulang rusuk tidak pernah tertukar. Berarti siapa yang dikirim oleh Allah, itulah berarti dia menjadi tulang rusuk kita. Maka oleh perempuan ini bersabar. Karena sabarnya tersebut, maka dia nampak pada suaminya ada surga. Ketika mendengar demikian, oleh suami pun menjawab, wah istriku, aku pun melihat surga pada dirimu. Tentu kepikiran istri tersebut, wajar kalau kau melihat padaku surga, cantikku luar biasa, kan begitu? Wajar. Kenapa engkau berkata bahwa ada surga padaku? Karena ketika engkau menerima lamaranku, aku bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena istriku adalah wanita yang cantik, yang tidak berani dilamar oleh pria manapun. Bersyukur dia kepada Allah. Jadi dari kejadian yang dialami oleh dua pemuda ini, ya kan, oleh perempuan dia sabar karena
mendapat suami yang menjadi ocehan masyarakat pada waktu itu. Kemudian oleh laki-laki tersebut bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena mendapat istri yang cantik luar biasa. Maka singkat cerita, jodoh mereka tidak panjang. Mereka berdua meninggal dunia. Ketika mereka telah tiada, maka datang dalam mimpi seorang orang yang saleh pada masa itu, bahwa dalam mimpi tersebut nampak bahwa dua orang sepasang suami istri ini, mereka dipertempatkan oleh Allah ke dalam tempat yang sangat indah. Mungkin inilah surga, jannatun na'im. Maka jangan ragu, kalau kita bersyukur kepada Allah, kalau kita sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah, maka balasan yang diberikan oleh Allah itu adalah surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian selawat berangkaikan salam, mari sama-sama kita kirimkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam yang berbahagia ini sedang kita peringati hari lahirnya. Kemudian juga tidak lupa selawat dan salam kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in. Kemudian juga kepada para alim ulama, baik itu ulama mutakaddimin ataupun ulama mutaakhirin, yang mana ulama tersebut adalah selaku penyambung lidah dan penerus jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama itu umpama lampu. Kalau tidak ada lampu, otomatis kita akan gelap. Maka coba kita lihat perbandingan pada zaman dahulu. Karena kenapa pada zaman dahulu ramai banyak orang-orang yang sukses dalam bidang ilmu agama? Karena ulamanya banyak, lampunya banyak, jadi di mana-mana saja terang. Kalau pada zaman dahulu, kalau kita umpamakan 1 kilo itu ada orang yang berilmu, 1 kilo kemudian ada orang yang berilmu, tiap-tiap kilo ada orang yang berilmu, ada lampu, jadi terang. Kalau kita umpamakan jalan, kalau satu tiang ada lampunya, otomatis sepanjang jalan akan terang. Betul ya Bu? Betul. Tapi coba kalau seandainya 10 tiang 1 lampu, pasti akan ada tempat yang gelap. Kalau gelap, kita tersesat. Begitulah pada akhir zaman sekarang ini, ulama sudah jarang. Orang yang berilmu satu-satu diambil oleh Allah. Sebagaimana kata Nabi, bahwa kurangnya orang yang berilmu, diambilnya orang yang berilmu, itu adalah tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Takut nggak kiamat? Takut? Kiamat yang mana takut? Apa kiamat yang sebenarnya, atau kiamat yang akan kita hadapi? Karena kematian tersebut itu kiamat. Karena arti daripada kiamat, kita berpisah daripada dunia, runtuhnya dunia, itu kiamat. Maka kiamat tersebut ada 2. Ada yang namanya kiamat sugra, kiamat kecil, dan ada yang namanya kiamat kubra, kiamat besar. Kiamat kecil mana? Itulah mati.
Itu kalau takut pada Nabi, persiapkan. Nah, kalau kiamat kubra, kiamat besar, inilah iza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika Allah mengguncangkan dunia ini, itu terjadinya kiamat kubra, kiamat besar. Maka ulama, kembali pada masalah tadi, ulama adalah umpama lampu. Maka syukur alhamdulillah, kalau di Pulau Dengok ini masih ada walid yang senantiasa selalu membimbing kita. Maka tolong jaga lampu tersebut, jangan sampai padam. Karena kalau kita berpedoman kepada hadis Nabi, itu ada satu hadis. Itu hadis tersebut sangat menakutkan bagi kita orang yang taat beribadah. Sangat menyedihkan bagi kita orang yang taat beribadah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, "Salasatun la yadkhulul jannah walau shalla walau shama walau zaka walau hajjah." Ada 3 orang yang tidak diizinkan masuk ke dalam surga, walau salat, walau ia selalu salat, walau sama, walau ia tidak pernah meninggalkan puasa, walau zakat, walaupun ia selalu membayar zakat, walau hajjah, walaupun ia pernah naik haji. Dia tidak diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Siapa 3 orang tersebut? Yang pertama, rajulun la yuhibbu ilma wa aqlahu. Yang pertama, seseorang yang tidak mencintai ilmu Allah dan tidak mencintai ahlinya ilmu. Ini hati-hati. Kita tidak suka ilmu Allah. Artinya apa? Kita tidak mau belajar ilmu Allah. Tidak mau belajar. Ada majelis taklim, tidak mau kita hadiri. Ada kegiatan zikir, tidak mau kita hadiri. Ada kegiatan tausiah seperti ini, berat hati kita untuk mendatangi. Itu walaupun kita tidak pernah meninggalkan sholat, walaupun kita selalu berpuasa, selalu membayar zakat, pernah naik haji, ingat, la yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak diizinkan masuk ke dalam surga. Takut kan? Takut. Itu karena tidak cinta kepada ilmu. Kemudian wa ahlahu, ahlinya ilmu siapa? Itulah guru-guru kita, ulama. Kalau kita tidak suka kepada ulama, berarti amal ibadah kita percuma, sia-sia. Maka jaga para ulama, tuntut ilmu Allah. Makanya kadang-kadang ada dalam masyarakat ada persepsi yang menyedihkan ketika kita mendengar. Jika ada pengajian majelis taklim, adapun pengajian apalah, ini ada yang mengatakan kalau yang tua-tua untuk apa lagi belajar, nggak lama lagi akan mati, kan gitu. Untuk apa belajar? Yang perlu belajar apa? Ini yang anak-anak yang masih kecil untuk masa depannya. Begitu. Itu sering kita mendapat.
Ilmu Allah itu tidak ada habisnya ibu. Makanya mungkin ibu pernah mendengar talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar ilmu Allah itu mulai daripada ayunan hingga ke liang lahat. Ketika di liang lahat pun ilmu perlu. Tidak perlu yang lain. Kita banyak harta di dunia ini, tidak ada manfaat. Tidak bisa kita bawa ketika kita mati. Apa juga yang menemani? Hanya ilmu dan amal yang saleh. Ingat. Jadi yang pertama yang tidak diizinkan oleh Allah adalah orang-orang yang tidak mencintai ilmu Allah dan tidak mencintai ahlinya ilmu, yaitu ulama. Kenapa Nabi marah sekali? Karena ingat, al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Pada zaman sekarang kan tidak ada lagi nabi. Maka pengganti daripada nabi itulah guru kita, para ulama. Ya kan? Nah, tapi saya bukan ulama ya. Kalau ulama itu ulama, u kelapa, lama krik, berarti u katrik, u Tuhan. Ya kan? Kalau saya masih muda, kelapa muda. Kalau kelapa muda kan kalau kita pakai hanya sekedar untuk minum saja, ya kan? Dan mengambil isinya. Kan itu. Tapi kalau utuhan ulama itu sudah bisa difungsikan semuanya. Airnya bisa kita minum, ya kan? Isinya bisa kita makan walaupun hanya sekedar apa itu inti berikat, ya kan? Nah, kemudian kita jadikan santan, sudah bisa kita pakai semua. Itu ulama. Ini muda, belum sampai tingkat ulama. Mudah-mudahan doakan semoga kami istiqamah dalam menjalankan dakwah Islamiyah, menjaga ilmu Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua daripada 3 orang yang tidak diizinkan masuk surga adalah rajulun la yu'addabu ibnahu. Seseorang yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya, ini tidak diizinkan masuk surga. Tidak mengajarkan akhlak kepada anaknya, ini tidak diizinkan masuk surga. Maka kita orang-orang tua, kita semua ada anak. Ingat, anak tersebut perlu kita ajarkan, terutama dalam hal ilmu agama, supaya nanti kita terlepas di hadapan Allah. Jadi jangan kita seenaknya saja beranak, ya sudah lahir. Jangan segitu, ya kan? Kalau kamu wajib kayaknya, jangan lagi contoh hidayah gitu. Sebab kita segini, ya kan? Nyodanya benar kadang-kadang kena. Ketika nanu yang munyuanu yang jadi kuda, yang urusan guru dia. Awade jabut yang urusan tunggu babut. Mayani pupuk itu tu kan sudah. Nyambut. Dungan dan. Bagaimana? Jadi ingat, anak perlu diajarkan akhlak. Kalau kita tidak mengajar anak tentang akhlak, tentang etika, tentang ilmu agama, maka amal ibadah yang telah kita lakukan itu sia-sia, percuma. Tidak diizinkan masuk ke dalam surga. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya singkat saja.
Yang ketiga adalah rajulun ma fi qalbihi hasadun, seorang yang ada pada hatinya sifat iri dengki. Ini kalau dia punya sifat iri, punya sifat dengki, maka orang tersebut tidak diizinkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena dengan iri, dengan dengki tersebut habis semua amal ibadah. Jadi begitulah. Maka intinya apa? Ingat, ulama adalah pewaris para nabi. Jaga ulama. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata-kata ketakliman saya yang saya muliakan kepada Walid selaku guru kita bersama di kampung ini. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah, kemudian selalu dalam beribadah kepada Allah, istiqamah dalam menyampaikan ilmu-ilmunya, kemudian senantiasa selalu ikhlas dalam membimbing kita menuju jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian yang saya muliakan kepada Tugu Imam Syih, kemudian Bapak Keji, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, kemudian juga kepada para pemuda dan para pemudi, kemudian juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini. Untuk menghematkan waktu, sebelum kita masuk pada acara tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, ada baiknya saya memperkenalkan diri, karena kita dekat ini antara Nagan Raya dengan Abdia. Dalam arti kata, saya sering melintas ke arah sini, ibu-ibu juga sering melintas ke arah sana, iya kan? Nah, jadi saya pergi ke sini, ini adalah permintaan daripada kawan saya Tengku Rifki Masyhur. Dibilang, abang tolong bantu saya ada masyarakat yang perayaan Maulid cuma mereka tidak ada balik. Saya bilang, bagaimana ya Rifki, kebetulan pada hari Senin tersebut saya mesti ke Gung Sabi. Saya bilang, tolonglah bang. Oke, insyaallah doakan semoga cepat selesai Gung Sabi, langsung saya balik, saya hadir ke sini. Jadi tadi saya dari Gung Sabi. Dari Gung Sabi pulang ke pesantren sebentar, mandi balik ke sini. Nah, jadi alhamdulillah saya ke sini. Yang pertama, niat saya adalah untuk bersilaturahmi. Karena al-mu'minuna ikhwah. Orang mukmin adalah bersaudara. Walaupun kita tidak sedarah, tapi persaudaraan kita sudah terikat dalam bingkai La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau kita sudah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, siapapun dia, dari manapun asalnya, dari keturunan apapun dia, ya kan, dia adalah saudara kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita adalah bersaudara. Jadi kedatangan saya ke sini adalah untuk bersilaturahmi dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada malam ini senantiasa diridhai dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk perkenalan, nama saya nama asli adalah Ahmad Al-Munawir Syah. Ingat kemati, pajano. Punya orang kan? Nah, makanya bedanya ketika kau berani kau dek, bersiap sama dek. Tepatlah yakin. Mamandung bedanya takut kemati. Sokah kembali. Takut kemana? Mati.
Punya berani kematian anak punya kerja. Kau punya anak kerja, kau anak apa? Wajah anak apa? Tu ujung dia pun mati. Ya kerja takut tu mati. Yo lagi contoh dino. Ketika wabahnya IDU dia pakon karena takut kepada mati. Dengan takut tanya kepada mati. Pakon hanya takut dia mati. Jadi itu pun bila pegangnya lantar doa lepas ini saya juga mati. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Siapa saja yang bernyawa dia tetap akan mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan olehmu ya Muhammad bahwa yang namanya kematian tersebut kemanapun kamu lari, fa innahu mulaqikum, kematian tetap akan menjumpai kan. Cuma matinya rahasia, sebabnya rahasia, wadeni rahasia, tempatnya juga rahasia. Maunya Pak Kecil berdepa dengannya, diganya mati di motor tutnya mulai malamnya orang ada. Tanya mana lagi? Hamangat dengan yakin, hamangat dengan tidak enak tidur kalau kita sudah tahu bahwa ajal kita pada hari tidak. Maka ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka disinilah kita, karena ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau berbicara tentang kematian, kita mesti bersyukur kepada Nabi kita. Kenapa bersyukur? Karena sakit mati yang nanti akan kita rasakan ini tidak sesakit apa yang dirasakan oleh umat selain umat Muhammad. Kenapa? Karena sakit kita sudah ditanggung oleh Nabi kita. Sakit mati kita sudah ditanggung oleh Nabi kita. Maka wajar kita selaku umat Nabi Muhammad mesti selalu mengingat Nabi kita, mengenang Nabi kita. Itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi kita. Rasulullah dalam segala jasamu, sesungguhnya engkau Rasulullah, tabahkan hatimu kebudayaan mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu
kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Begitu dahsyatnya Nabi kita. Maka pada malam ini Bapak-bapak, jamaah sekalian, kita yang hadir di sini, kita ingin mendengar riwayat singkat dari Nabi kita. Dalam mendengar nanti kita mesti mengenang seberapa untungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya mau tanya, ibu-ibu dulu. Ibu-ibu senang nggak menjadi umat Nabi Muhammad? Senang. Umat Nabi Muhammad sembahyang 5 waktu loh. Umat Nabi lain belum tentu. Senang nggak menjadi umat Nabi Muhammad, Bapak? Senang. Alhamdulillah. Karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Makanya kita umat Nabi Muhammad ketika hidup di dunia mungkin tidak merasakan bagaimana enaknya menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi percayalah, enaknya, senangnya kita menjadi umat Nabi Muhammad ini akan kita rasakan kelak di hari kiamat. Kenapa? Karena di hari kiamat nanti Nabi yang paling peduli kepada umatnya, Nabi yang sibuk mencari umatnya, inilah Nabi kita, Nabi Muhammad. Kan sering kita dengar dalam syair Aceh. Nabi yang lain Bandung peluru, kun baka mau nafsi yang nasayang yumasanya junjungan alam Muhammad Nabi yang nasayang yumasanya junjungan alam Muhammad Nabi. Nabi yang paling sibuk mencari umat di hari akhirat adalah Nabi Muhammad. Maka ini jangan mandungnya bingung. Umat Nabi Muhammad mulai masa lahir Nabi Muhammad hingga ke umur jangan Nabi. Sanggup dicari oleh Nabi segitu banyaknya umat Nabi Muhammad. Kan masa hidup Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad kan lama, sanggup dicari oleh Nabi. Disinilah kita perlu adanya guru. Makanya kalau kita berguru jangan hanya pada satu orang saja. Itu kalau kita berguru hanya pada satu orang saja, nanti di akhirat kita lama ketemu sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi nanti ketika mencari kita melalui guru, melalui pewarisnya, melalui ulama. Karena hanya guru yang tahu kepada kita. Maka guru tersebutlah yang mencari. Coba kalau seorang guru kita itu di padang mahsyar yang luasnya luar biasa itu dia mencari kita. Saya dapat Pak Uji misalnya, gurunya hanya satu. Itulah guru tersebut. Cari Pak Uji, mana Pak Uji, mana Pak Uji. Tapi kalau kita rame guru, tidak hanya bertumpu pada satu orang saja, ada 2, ada 3, bahkan sampai beberapa orang, maka ketika Nabi suruh mencari kita, itu semua guru mencari kita. Kalau contohnya begini,
Misalnya, kan sering ketika kita pergi berkeluarga, pergi ke tempat yang ramai, misalnya seperti di pasar malam, kita tersesat. Kalau yang mencari kita semua keluarga yang pergi sama kita tadi, itu cepat ketemu kita, cepat ketemu. Tapi sebaliknya, kalau kita pergi hanya dengan satu saudara, dia yang mencari kita dalam keramaian tersebut, ini akan sulit menemukan kita. Begitulah. Maka kalau bergurulah, yaitu kepada guru yang ramai. Jadi semua guru tersebut posisinya sama di mata kita. Tidak pernah kita bedakan. Tidak pernah kita membanggakan guru ini kemudian menyudutkan guru yang lain, tidak pernah. Sama di mata kita. Kenapa? Karena dia adalah guru kita. Ini. Jadi enaknya menjadi umat Nabi Muhammad itu nanti ketika di akhirat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat open kepada umatnya. Kalau Nabi yang lain cuek kepada umatnya, tidak peduli. Umat Nabi Adam mencari nabinya, kadang-kadang dia ditanya itu mana Nabi Adam? Engkau Adam? Bukan. Mana Adam? Sana. Berarti Nabi Adam. Umat yang lain tidak peduli kepada Nabi yang lain tidak peduli kepada umatnya. Maka alangkah beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita melihat sejarahnya, beliau Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mungkin kita semua sudah tahu. Kenapa? Karena bukan hanya kali ini saja kita memperingati hari kelahirannya, bahkan sebelum ini, bahkan tahun-tahun yang lewat, tiap tahun kita peringati hari lahirnya. Maka kita mesti jangan lupa bahwa tanggal kelahiran Nabi kita, hari kelahiran Nabi kita, bulan kelahiran Nabi kita. Nabi kita lahir tanggal berapa? 12 apa? Bukan 12 Februari, 12 Rabiul Awal. Hari apa? Hari Senin. Di mana? Di mana? Mekah. Di Mekah. Siapa jawab Madinah? Makkah apa Madinah? Mekah. Atau Pulau Tengah? Di Makkah. Jadi Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan oleh Allah di kota Makkah. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal. Maka kalau sebagian ulama itu ada mengatakan bahwa ada rahasia di sebalik waktu kelahiran Nabi dan tempat kelahirannya. Yang pertama, Nabi dilahirkan di kota Makkah. Makkah itu ada orang yang mengatakan bukan Makkah tapi Bakkah. Bakkah itu apa artinya? Artinya bandel, batak. Karena orang Makkah pada waktu itu bandel-bandel, umumnya mereka digolongkan ke dalam kaum jahiliyah. Maka di tengah-tengah kaum jahiliyah itulah di situ diutuskan Nabi kita. Kemudian yang kedua, pada tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini adalah fondasi agama kita. Mana? Yaitu 5 rukun Islam, 6 rukun iman, dan 1 ihsan. Maka apabila kita tambah, lengkaplah 12. Kemudian yang kedua pada hari Isnin.
Isnin kalau kita lihat dalam bahasa Arab itu bermakna dua. Wahidun satu, isnani dua. Isnin bermakna dua. Apa artinya? Apa hikmah yang tersembunyi di sebalik itu? Nabi kita Muhammad SAW menjadi pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Itu ada pendapat ulama yang mengatakan sedemikian rahasia di sebalik kelahiran Nabi. Maka Nabi kita tersebut beliau adalah pemimpin orang Arab dan orang Ajam. Maka ketika dikatakan orang Ajam termasuklah kita di sini. Jadi jangan kita beranggapan oh Nabi itu adalah punya orang Arab. Tidak. Itu Nabi kita. Orang Arab itu nabinya, kita juga itu nabi. Dan Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian apa tujuan Nabi kita diutuskan oleh Allah? Tujuan Nabi kita diutuskan oleh Allah itu sangat banyak. Kalau kita lihat asal penciptaan Nabi Muhammad itu bukan Nabi Muhammad, tetapi adanya Nur Muhammad. Maka kan ada hadis qudsi. Oleh Allah ada mengatakan di dalam hadis qudsi, apa katanya? Laulaka ya Muhammad lam akhluqil asya. Jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, tidak ada dunia ini beserta isinya. Tidak ada alam ini. Kalau bukan karena adanya Nabi Muhammad. Kalau bukan karena adanya Muhammad. Jadi sebelum adanya Muhammad itu diciptakan oleh Allah Nur Muhammad. Maka dari Nur Muhammad tersebutlah adanya dunia beserta isinya. Adanya malaikat, adanya iblis, adanya gunung, adanya laut, adanya daratan. Itu bermula dari Nur Muhammad. Jadi itu menjadi sebab adanya dunia ini. Kemudian apalagi tujuan diutuskannya Nabi Muhammad? Berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutuskan Nabi kita adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Menjadi rahmat, menjadi petunjuk bagi sekalian alam. Kemudian apalagi tujuan diutuskannya Nabi Muhammad? Berdasarkan hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan Nabi kita diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi ketika disebutkan menyempurnakan akhlak, menandakan apa? Sebelum adanya Nabi kita Muhammad SAW, akhlak tersebut sudah ada, tapi belum sempurna. Orang jahiliyah berakhlak. Bahkan dalam syariat kita ada beberapa itu adalah fotokopi dari ajaran jahiliyah. Mana contoh? Seperti menjenguk orang sakit. Kan ada yang menjenguk orang sakit. Itu kata guru-guru kita, menjenguk orang sakit itu adalah kebiasaan orang jahiliyah. Dan sekarang ada dalam ajaran Nabi kita. Karena itu bagus. Kemudian apa lagi? Misalnya menikah lebih daripada satu. Kalau ajaran Nabi kita kan 4. Tidak boleh lebih. Kalau mau lebih ceraikan 1. Itu sebelum ada dalam syariat Nabi kita. Itu orang jahiliyah tidak ada. Cuma yang bedanya apa? Kalau orang jahiliyah mau menikah, berapa yang maunya? Apakah itu mau 10, mau 20, mau 30? Tapi dengan catatan istri yang pertama tidak boleh diceraikan.
Itu jahiliyah. Paham ini Bu? Istri yang pertama tidak boleh ceraikan. Kenapa? Karena ketika nanti mereka beranjak tua, itu istri pertama juga akan tua, hampir seumur, berbarengan umurnya. Jadi ada yang menjaga. Itu salah satu alasannya. Jadi intinya apa? Ketika masa jahiliyah, akhlak sudah ada. Kemudian disempurnakan oleh Nabi kita akhlak tersebut. Makanya karena saking hebatnya akhlak yang disempurnakan oleh Nabi kita dengan akhlaknya sendiri, sampai-sampai oleh Allah langsung memuji Nabi kita dalam Al-Quran karena mulia akhlaknya. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya bagi engkau ya Muhammad itu ada akhlak yang paling agung, itu ada akhlak yang paling besar. Nah, ingat, Nabi kita dipuji oleh Allah, disanjung oleh Allah karena gak dengar lagi apa? Karena akhlak. Berarti kita umat Nabi Muhammad ini adalah umat Nabi yang berakhlak. Maka kita juga mesti menjaga akhlak. Akhlak dalam keluarga, akhlak bertetangga, akhlak bermasyarakat, ini mesti dijaga. Kenapa? Karena Nabi kita disanjung oleh Allah dalam Al-Quran karena bagus, mulia akhlaknya. Berarti kita adalah umat Nabi yang berakhlak. Ingat, maka akhlak itu penting. Akhlak, atau kalau bahasa anak sekolah apa? Etika atau budi pekerti. Itu dijaga. Makanya pernah pada satu hari oleh para sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali kalau tidak salah. Ya Ali, coba ceritakan kepada kami bagaimana akhlak Rasulullah tersebut. Itu sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali kalau tidak salah. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali menjawab, wahai para sahabat, sebelum aku menjawab pertanyaan kalian, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan untuk bisa kalian jawab? Boleh. Apa itu ya Ali? Coba kalian ceritakan kepadaku tentang dunia ini. Itu pertanyaan Sayyidina Ali. Balik bertanya kepada para sahabat. Jawab para sahabat, ya Ali, bagaimana kalian menceritakan dunia ini? Dunia ini luas ya Ali. Dunia ini besar ya Ali. Panjang cerita dunia ini ya Ali. Tidak selesai ya Ali. Coba cerita. Tidak bisa ya Ali. Maka pada waktu itu Sayyidina Ali pun menegur para sahabat. Wahai para sahabat, bagaimana kalian berani mengatakan bahwa cerita dunia ini panjang? Padahal dalam Al-Quran oleh Allah sudah mengatakan, wa mal hayatud dunya illa qalil. Cerita tentang dunia itu qalil, wahai para sahabatku, sedikit saja cerita dunia itu. Kalau seandainya kalian tidak bisa menceritakan cerita tentang dunia, bagaimana aku hendak menceritakan akhlak Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya apa? Bahwa akhlak Nabi luar biasa, tidak bisa diceritakan. Makanya karena mulia akhlak Nabi kita, berapa banyak orang-orang yang masuk Islam
karena hebatnya akhlak Nabi. Mungkin para ibu-ibu atau bapak pernah cerita ketika ada seorang anak muda Quraisy yang sudah jauh-jauh hari mengasah pedang untuk membunuh Nabi. Pada suatu hari dengan izin Allah bertemu beliau dengan Nabi, pedang di tangan. Ketika bertemu Nabi, langsung pedang tersebut ditaruh di leher Nabi. Kata pemuda tersebut, "Ya Muhammad, sudah berapa hari aku mencarimu. Sekarang aku bertemu denganmu dan aku ingin membunuhmu. Kalau aku membunuhmu sekarang, adakah orang yang menolongmu?" Dengan tersenyum Nabi menjawab, "Ada." "Siapa?" Allah. Itu pedang di tangan. Pedang di leher Nabi. Ketika ada orang yang tolong, ada siapa? Allah dalam keadaan tersenyum. Ketika mendengar jawaban tersebut, bergetar tangan anak muda, jatuh pedang. Jatuh pedang. Maka pedang yang jatuh tadi diambil oleh Nabi, ditaruh di leher anak muda. "Wahai anak muda, kalau seandainya sekarang aku bunuh kau, adakah orang yang menolongmu?" Jawab anak muda tersebut, "La ahadan illa anta." Tidak ada seorang pun yang Muhammad, melainkan engkau yang menolongku. Itu jawaban anak muda tadi. Maka ketika mendengar jawaban daripada anak muda oleh Muhammad, "Wahai anak muda, ini pedangmu, pulanglah." Bayangkan, anak muda yang tadi rencana membunuh kita, kemudian lemah dia, kemudian kita balas, kita taruh pedang di lehernya, ya kan? Kemudian akhirnya apa? Kita serahkan pedang kembali kepadanya. Bayangkan begitu akhlaknya. Disuruh pulang ya. Maka pulang dia, tidak jauh daripada Nabi tersebut, berbalik dia kembali kepada Nabi. Pada waktu itu, singkat cerita, anak muda Quraisy tersebut beriman kepada Nabi. Beriman dengan sebab hebatnya akhlak Nabi. Itu mulianya Nabi. Makanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian apalagi tujuan diutuskan Nabi kita? Tujuan yang lain diutuskan Nabi kita adalah untuk mengangkat harkat dan derajat kaum wanita. Nah, ini ibu-ibu, dengan adanya Nabi selamat, ya kan? Kalau seandainya enggak ada Nabi Muhammad, belum tentu kita selamat. Makanya ibu-ibu ketika kandungi maulid itu masaknya harus dengan senang hati. Kenapa? Karena kita kandungi untuk orang yang telah menyelamatkan kita, orang yang telah mengangkat harkat derajat kita. Makanya berkorban dengan sukacita, tiada beban, itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi. Diutuskan Nabi adalah untuk mengangkat harkat derajat kaum wanita. Makanya kan sering kita dengar ada hadis, "An-nisa'u imadul bilad. Fa idza salahat salahatul bilad wa idza fasadat fasadatul bilad." Wanita adalah tiang negara. Apabila wanitanya baik, maka baiklah negara. Dan apabila wanitanya rusak, maka rusaklah negara tersebut.
diangkat derajat perempuan oleh Nabi. Selamat. Maka mesti bersyukur. Bersyukur kepada syukur, berterima kasih kepada Nabi. Dengan adanya Nabi, selamatlah kita kaum wanita. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebegitu besarnya pengorbanan Nabi dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi marilah kita sebagai tanda cinta kita kepada Nabi, sebagai tanda kita hargai segala pengorbanan Nabi, maka mari kita jaga 3 macam sebagai tanda cinta kita kepada Nabi. Apa-apa? Yang pertama, mesti kita jalankan syariat Nabi. Laksanakan syariat Nabi. Karena melaksanakan syariat Nabi itu adalah tanda cinta yang luar biasa. Mana syariat Nabi kita? Salat, puasa, ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian yang dilarang kita jauhkan, silaturahmi kita sambungkan. Itu adalah syariat Nabi kita. Terutama salat. Karena salat ini itu adalah kunci segala ibadah. Walaupun kadang-kadang kita kan sering mendengar itu ada di ceramah-ceramah, ya kan? Kalau kita berbakti kepada suami itu masuk surga. Sering dengar nggak? Sering. Bagaimana masuk surga kalau tidak sholat? Kuncinya sholat, ya kan? Kuncinya sholat. Oh misalnya kita sulit untuk meninggalkan berdusta, itu sementara nggak apa-apa, sholat aja dulu. Pokoknya sholat jangan tinggalkan. Kenapa? Karena kata Allah dalam Al-Quran, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita mendirikan sholat secara rutin, perlahan-lahan sholat tersebut akan membentengi kita dari pekerjaan yang keji dan mungkar. Jangan kita beribadah kepada Allah, salat kepada Allah hanya ketika dalam keadaan susah. Itu kalau susah teringat kepada Allah. Kalau lagi senang lupa kepada Allah. Kalau lagi dapat rezeki lupa kepada Allah. Padahal itu semua pemberian Allah. Makanya disinilah letak lemah iman kita. Karena ketika kita sudah mendapat nikmat tersebut, pemberian Allah tersebut, kita lupa kepada Allah, tidak ingat. Kapan baru ingat? Ketika pemberian tersebut sudah tidak ada. Contoh, ketika seseorang dia lupa kepada Allah. Kapan baru ingat ketika dia sudah jatuh miskin? Itu baru ada harga kaya, baru berharga nikmat Allah kekayaan tersebut. Ketika seseorang sehat, dia lupa kepada Allah, tidak ada harga kesehatan tersebut. Kapan baru berharga? Ketika dia jatuh sakit, baru teringat dia begitu berharganya kesehatan. Itulah lemahnya iman manusia. Sifat manusia selagi susah giat ibadah, setelah senang semua itu ia tinggalkan.
Sudah kaya lupalah diri, lupa sembahyang, lupa mengaji. Sudah kaya lupalah diri, lupa semua perintah ilahi. Apa gunanya berhimpun harta kalau akhirnya tertimbun dosa? Apabila raga berpisahnya, harta segudang takkan dibawa. Boleh saja kejar dunia, tapi akhirat jangan dilupa. Sifat manusia selagi susah giat ibadah, setelah senang semua itu ia tinggalkan. Sudah kaya lupalah diri, lupa sembahyang, lupa mengaji. Sudah kaya lupalah diri, lupa semua perintah ilahi. Kan betul begitu Ibu? Betul kan? Kita kalau lagi susah itu ingat kepada Allah. Kalau senang lupa. Itu sifat manusia. Maka kalau kita cinta kepada Nabi, ingat yang pertama pesan Nabi, jaga syariat Nabi. Jaga. Kemudian yang kedua, kalau kita cinta kepada Nabi, sering-sering bersalawat kepada Nabi. Salawat. Terutama ketika kita mendengar Nabi kita, seperti kayak tadi, salawat dan salam kita kirimkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi itu tanda cinta kita kepada Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat kepada Nabi itu tanda cinta. Kita jangan sampai kalah dari Allah dan para malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat saja berselawat kepada Nabi. Maka kita juga mesti berselawat kepada Nabi, tanda cinta kita kepada Nabi. Maka kalau dalam satu hadis tidak salah saya, yang artinya begini, kata Nabi, barang siapa yang mendengar namaku tapi dia tidak mau berselawat kepadaku, maka orang tersebut digolongkan oleh Rasul ke dalam orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Itu Nabi kita yang mengatakan kita digolongkan ke dalam golongan orang yang kikir dan bakhil. Kemudian yang ketiga, kalau cinta kita kepada Nabi, pesan Nabi, jaga wasiat Nabi, jaga warisan Nabi. Maksudnya mana warisan Nabi? Kitab suci Al-Quran. Itu warisan Nabi. Sebab kitab suci Al-Quran itu beda dengan kitab yang lain, ya kan? Kitab suci yang sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita kan ada 4. Ada kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi apa? Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, ya. Kemudian yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi saja. Isa ataupun mana? Musa. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kitab Al-Quran, itu warisan Nabi. Coba lihat Al-Quran, ya kan? Berabad-abad yang lalu diturunkan Al-Quran, tapi sampai hari ini Al-Quran masih ada di sekeliling kita, yang mana Al-Quran tersebut dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun yang bisa dirubah, baik itu harkatnya, barisnya, hurufnya, senantiasa dijaga oleh Allah. Itu menandakan apa? Al-Quran tersebut adalah kitab yang mulia, tulisan Nabi. Maka alangkah sedih hati Nabi apabila ada umatnya yang tidak bisa membaca Al-Quran. Maka alangkah sedihnya Nabi apabila ada umatnya yang di rumahnya tidak ada Al-Quran. Sedih sekali, karena itu adalah warisan daripada Nabi. Karena dalam Al-Quran semuanya ada. Al-Quran yang sering kita dengar disampaikan oleh guru-guru kita itu terdiri daripada 6.666 ayat. Itu 6.666 ayat itu terbagi-bagi. 1.000 ayat itu tentang amar ma'ruf. 1.000 ayat itu tentang nahi munkar. 1.000 ayat tentang yaitu peringatan kebaikan. Kemudian 1.000 ayat tentang peringatan kejahatan, termasuk tentang surga dan tentang neraka. Kemudian 1.000 ayat tentang kisah, adapun cerita. Kemudian 1.000 ayat tentang iktibar. Kemudian 500 ayat itu tentang halal dan haram. Kemudian yaitu 100 ayat itu tentang doa. Maka dalam Al-Quran ada doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu dalam Al-Quran. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 201. Ada doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya dengar kan? Itu dalam Al-Quran.
Itu berjumlah 100 kalau tidak salah. Kemudian ada 66 ayat. Ini 66 ayat, itu adalah ayat yang dimensok. Apa makna mensok? Ayat tersebut masih ada dalam Al-Quran, tapi hukumnya tidak berlaku. Itu ada. Nanti coba tanya sama Walid mana-mana ayatnya. Itu ada. Jadi begitu. Jadi dalam Al-Quran itu semuanya ada. Maka Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Maka dalam hadis yang lain kata Nabi yang artinya begini, barang siapa di antara umatku yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, artinya apa? Al-Quran di depannya, maka orang tersebut akan terpetunjuk. Tetapi sebaliknya, apabila ada di antara umatku yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka ia akan tersesat. Kayak ibu belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran itu banyak kali pahalanya. Banyak sekali pahalanya. Kalau saya di pesantren sana, itu sudah rutin. Setiap setelah sholat maghrib, itu semua santri secara berjamaah baca Al-Quran. Kalau sekarang alhamdulillah sudah masuk kepada surah Maryam. Kami target dalam 1 tahun mesti ada khatam. Kenapa saya berpikir seperti itu? Itu sudah berjalan 2 tahun. Karena mula-mula saya melihat banyak anak-anak kita memang sudah bisa baca Al-Quran, bisa, tapi dia tidak pernah menghatam Al-Quran. Tidak pernah menghatam Al-Quran, membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini jarang. Maka pada waktu itu timbullah di pemikiran saya, bagaimana caranya supaya anak-anak ini, santri-santri ini bisa membaca Al-Quran, artinya membaca seluruh ayat Al-Quran. Maka saya jadikan itu sebagai rutinitas setiap setelah salat maghrib. Itu langsung saya yang bimbing, saya yang mandi. Alhamdulillah, setiap tahun dengan doa guru-guru, doa ibu bapak, santri-santri dapat membaca seluruh ayat-ayat yang ada dalam kitab suci Al-Quran sekali khatam. Sekarang saja sudah masuk ke surah Maryam. Surah Maryam. Berarti sudah lewat setengah Al-Quran. Doakan semoga kami sehat, insyaallah nanti bisa dikhatam. Kenapa? Itu demi menjaga warisan Nabi. Kalau mungkin ibu-ibu ada pernah ke Bakungan ke depan almarhum Abuya Adenan, ada kan? Kalau di sana itu khalifahnya itu setor Al-Quran, kalau tidak salah saya setor. Nah, ada khalifah, kalau zaman mereka ada khalifah setor kepada pimpinannya. Ini untuk minggu ini saya sudah segini bacaannya. Dah, minggu depan sudah segini. Minggu depan sampai sini. Itu begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, biasakan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, ya kan? Yang pertama, Al-Quran tersebut bisa menjaga sikap kita, bisa membersihkan hati kita. Itu dengan sebab Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sekali lagi saya ulang bahwa Al-Quran adalah warisan Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, maka jagalah warisan Nabi tersebut. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah.
Jadi yang terakhir sebagai intisari dari penyampaian kita pada malam yang berbahagia ini, sebagai kesimpulan dengan momentum Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita sadari bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah seorang kekasih Allah, manusia yang sangat dicintai oleh Allah, dan umatnya adalah umat yang paling dicintai olehnya. Maka dalam hal itu, marilah kita menjaga yang 3 macam tadi. Yang pertama, kita laksanakan segala syariat Nabi. Kemudian kita berselawat kepada Nabi, dan kita jaga warisan Nabi. Itu merupakan tanda cinta kita kepada Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mengingat waktu yang sudah larut, saya rasa hanya ini saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Walaupun penyampaiannya tidak teratur, tapi yang intinya mudah-mudahan bermanfaat bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang sudah hadir di sini itu pahalanya luar biasa diberikan oleh Allah. Karena akan ada itu, kata Nabi kalau tidak salah saya, seorang yang menghadiri majelis ilmu, ini majelis ilmu ini. Seorang yang menghadiri majelis ilmu itu sebanding dengan pahala sembahyang sunnah 100 rakaat kalau tidak salah saya. Ya kan? Kemudian seseorang yang menghadiri majelis ilmu itu sama seperti menguburkan 100 orang yang mati syahid. Kemudian seseorang yang menghadiri majelis ilmu itu sama seperti menjenguk 100 orang yang sakit. Bayangkan begitu balasan yang diberikan oleh Allah. Padahal kita di sini hanya sekitar dari jam 10 tadi atau jam 9 sampai jam sekarang setengah 12. Tapi balasannya seperti itu. Yang 3 tadi. Bayangkan, yang pertama kita sembahyang sunat 100 rakaat. Ya kan? 100 rakaat. Berapa waktu yang kita habiskan untuk melaksanakan sembahyang sunat 100 rakaat? Tarawih saja yang 21 jam. Ya kan? Yang 20. Kalau kita umpamakan sebegitu, paling tidak 4 jam atau 5 jam waktu kita. Tapi dengan kita hadir majelis ilmu sudah dapat pahala itu. Dan kita pun mendapat ilmu. Kemudian menguburkan 100 orang yang mati syahid, dan juga menjenguk orang yang sakit 100 orang. Bayangkan, kalau kita menjenguk 100 orang yang sakit kan, kalau kita pergi ke rumah sakit kan mesti tiap kamar kita masuk. Sekarang itu nggak sanggup. Maka dengan menghadiri majelis ilmu ini sudah mendapat kelebihan yang sedemikian rupa. Maka bapak ibu, manfaatkanlah di mana ada majelis ilmu datang. Karena salah satu tanda hidayah seperti nasihat daripada Syekh Abdullah bin Alawi Al-Hadabi kalau tidak salah saya. Salah satu tanda orang yang mendapat hidayah daripada Allah adalah orang yang bersemangat dalam mengejar ilmu Allah. Itu orang itu mendapat hidayah. Sebab hidayah itu mahal ya. Hidayah itu mahal. Hidayah itu hanya orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah. Coba bayangkan, kenapa ada sebahagian kita ketika datang waktu salat dia tidak salat? Kenapa orang yang banyak harta, yang padanya ada yang wajib zakat, dia tidak membayar zakat? Ya kan? Ketika datang bulan Ramadan kita berpuasa, dia tidak berpuasa. Itu kenapa? Itu dia tidak mendapat hidayah. Kita sudah mendapat hidayah. Bahkan kita saja orang yang beribadah ini selalu kita mohon kepada Allah untuk mendapat hidayahnya. Sehari semalam 17 kali kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada aku. Mana? Dalam salat tiap-tiap rakaat. Apa kita bilang? Ihdinas siratal mustaqim. Ada bilang enggak dalam salat? Apa itu artinya? Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus.
bermohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah. Sebegitu mahalnya hidayah. Ya? Makanya hidayah itu ada pun ciri-ciri orang yang mendapat hidayah. Ini kita sambung sedikit lagi karena sudah masuk ke situ. Kalau menurut Syekh Abdullah bin Alawi Al-Hadawi itu ada 5 ciri-cirinya. Apa? Yang pertama tadi, semangat dalam mengejar ilmu Allah. Yang kedua, mudah dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada beban yang sholat, di samping sholat wajib kemudian dia qadha, ya kan? Di samping qadha dia rawatib. Demikian juga dengan puasa. Di samping puasa Ramadan, dia ada puasa Senin Kamisnya, dia ada puasa Arafahnya, dia ada puasa 6 hari Syawalnya, dia ada puasa bulan Sya'bannya, bulan Rajabnya. Ya kan? Gampang dalam melaksanakan ibadah. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri orang yang mendapat hidayah apa? Selalu rindu kepada Allah. Selalu rindu kepada Allah. Senantiasa selalu rindu kepada Allah. Ya kan? Sama seperti kita. Ini kalau yang laki-laki yang merantau, rindu kepada istri, rindu kepada anak. Itu untuk mengobati rindu tersebut bagaimana? Kalau sekarang ada HP, telepon, ataupun video call. Artinya apa? Berkomunikasi sama istri, berkomunikasi sama anak, baru terobati rasa rindu. Kalau kita rindu kepada Allah juga mesti berkomunikasi kepada Allah. Bagaimana cara berkomunikasi kepada Allah? Itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu komunikasi. Tempat di dalam salat. Komunikasi. Rindu kepada Allah. Sudah berapa? Berapa ya? 3. Yang keempat, kita mesti bersabar. Mesti bersabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat selanjutnya, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang mendapat hidayah adalah orang-orang yang sabar. Kemudian yang terakhir, orang yang mendapat hidayah adalah orang yang istiqamah dalam beramal saleh. Ini yang susah. Kalau orang yang bersedekah banyak, orang yang salat banyak, ya kan? Tapi untuk istiqamah dalam sedekah ini yang jarang. Ini yang jarang. Untuk terikat dengan sedekah ini yang jarang. Untuk terikat dengan salat ini yang jarang. Kan jarang. Misalnya seseorang istiqamah, dia mesti istiqamah untuk berjamaah tiap waktu, itu jarang. Bersedekah itu jarang. Makanya kalau orang tersebut sudah istiqamah, ya kan? Ini kalau kata Allah bagaimana? Alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, kata Allah. Orang